Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marnita, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Saya merupakan salah satu staf pengajar pada program studi sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Adapun kompetensi yang saya miliki adalah di bidang hukum Islam, dan saat ini saya bertugas sebagai dosen sekaligus dengan tugas tambahan yaitu sebagai sekretaris bagian pada bagian hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Video ini saya buat sebagai syarat penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDDD UKTPT di bidang pengajaran. Ada beberapa mata kuliah yang saya ajar pada program studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, yaitu mata kuliah Hukum Islam, Hukum Kewarisan Islam, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Zakat, Wakaf, Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Pengadilan, Hukum Agraria, dan Hukum Kepailitan. Adapun pada sesi ini saya akan membahas dan menjelaskan kegiatan saya dalam mengajar pada mata kuliah Hukum Zakat, Wakaf, dan Ekonomi Syariah. Pada sistem pengajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Hukum Zakat, Wakaf, Ekonomi Syariah ini adalah pembelajaran berorientasi luaran atau Outcome Based Education yang disebut dengan OB. Melalui pembelajaran OB ini, kita melakukan proses pendidikan yang berfokus pada mencapai hasil capaian yang ditentukan dengan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku yang berorientasi pada hasil. Adapun OB ini merupakan suatu pendekatan kurikulum dengan fokus hasil yang tidak hanya menerapkan materi yang diberikan, tapi menjadikan fokus utama berupa keterampilan yang relevan yang dimiliki mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Adapun penerapan OB ini mencerminkan dukungan terhadap kebijakan MBKM pada Kemendikbudristek. Dengan mengadopsi program ini, perguruan tinggi dapat lebih siap menghasilkan lulusan yang mampu berdaya saing di pasar global. OB mampu memastikan keselarasan konstruktif antara profil lulusan, capaian pembelajaran atau yang disebut dengan CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disingkat dengan CPMK, metode pembelajaran, dan metode asesmen. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan gambaran tentang rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah Hukum Zakat, Wakaf, Ekonomi Syariah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 6 dengan bobot kuliah sebanyak 2 SKS. Nah, sesuai dengan OB, maka saya akan memberikan pemaparan tentang capaian pembelajaran atau yang disebut dengan CPL, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, metode pembelajarannya, serta metode asesmen. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah Hukum Zakat, Wakaf, Ekonomi Syariah ini adalah mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, serta mampu berkomunikasi secara efektif, baik verbal maupun dengan menerapkan aturan yang telah dipelajari, kemudian mengintegrasikan keilmuan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam masyarakat, serta mahasiswa mampu berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mempelajari pengertian hukum zakat, wakaf, ekonomi syariah di dalam konteks Indonesia, kemudian mahasiswa menjelaskan keberadaan hukum zakat, wakaf, ekonomi syariah, kemudian menjelaskan sejarahnya, dan mahasiswa mampu menjelaskan serta menyampaikan contoh dan memberikan solusi terhadap pertimbangan dalam berbagai aspek pada hukum zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan problematika hukum zakat, wakaf, ekonomi syariah, serta berbagai persoalan kontemporer terkait dengan peraturan serta solusi untuk menyelesaikannya. Nah, yang ketiga, untuk metode pembelajaran ini dilakukan dengan penyampaian materi melalui ceramah, kemudian brainstorming, kemudian menggunakan small group discussion, dan role play serta simulation. Adapun metode assessment-nya terdiri dari 4 indikator penilaian, yaitu kehadiran dan keaktifan mahasiswa, kemudian tugas dengan membuat video atau praktek simulasi terkait dengan metode zakat, wakaf maupun metode ekonomi syariah. Adapun asesmen ujian tengah semester dan ujian akhir semester itu dilakukan secara lisan untuk melihat apakah mereka mahasiswa mampu untuk mengelaborasi pembelajaran yang telah mereka dapatkan di kelas. Nah,
Untuk interaksi dan media komunikasi yang dilakukan, maka digunakanlah LMS Learning Management System Untan berupa Moodle, kemudian dengan menggunakan Google Classroom, video pembelajaran, Google Drive, dan WhatsApp Group. Dari hasil asesmen itu, maka didapatkan kemampuan akhir dari mahasiswa bahwa mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan serta menilai, mengevaluasi, mengukur dari mata kuliah hukum zakat wakaf ekonomi syariah ini. Kemudian mahasiswa dapat memahami konsep, mengembangkan hukum, dan memiliki sikap bekerja sama, bertanggung jawab, serta kreatif. Baiklah, adapun deskripsi umum mata kuliah zakat wakaf ekonomi syariah ini adalah sebagai instrumen keuangan Islam yang harus dikelola secara profesional sehingga dapat berperan sebagai solusi dalam masalah pembangunan di negara-negara muslim, terutama negara Indonesia. Maka mata kuliah ini penting untuk diketahui mahasiswa bagaimana cara mengolah, memberdayakan, serta melakukan pendayagunaan terhadap lembaga zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Adapun mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, dengan pertemuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat itu mahasiswa membahas tentang hukum zakat. Kemudian pertemuan ke-5 sampai ke pertemuan ke-7 mahasiswa membahas tentang hukum wakaf serta pendayagunaannya. Kemudian dievaluasi dengan ujian tengah semester. Dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15 mahasiswa membahas tentang ekonomi syariah hingga evaluasi menuju ke evaluasi akhir semester. Nah, dalam proses pembelajaran ini dan akan saya tampilkan pada video simulasi saya, itu merupakan tampilan pertemuan kedua yang di situ saya memberikan penjelasan terhadap macam-macam zakat dengan menggabungkan permasalahan, merumuskan dan memahamkan agar mahasiswa mengetahui berbagai zakat yang diterapkan di Indonesia. Perkuliahan ini saya berikan dengan bentuk materi, brainstorming, diskusi kelompok, dan simulasi video yang harus mereka jawab. Di akhirnya saya memberikan mereka tugas berupa studi kasus dalam pemelaksanaan zakat di Indonesia. Maka indikator untuk mereka mendapatkan penilaian, maka mereka harus bisa tepat menjelaskan tentang macam-macam zakat, ketepatan juga dan kejelasan memahami aturan zakat. Nah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, maka selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Oke, memang siang-siang kita udah masuk jam 1.30 ya. Pada ngantuk? Ngantuk, pada lapar? Oh gitu, lupa kali ya, oke. Kalau kemarin kita udah ketemu, kita udah menyusun, kalian yang lihat RPS apa yang harus saya sampaikan di materi kita ya, mata kuliah hukum zakat wakaf ekonomi syariah. Kemudian saya juga sudah memberikan tentang pendahuluan apa sih yang bakal terjadi, karena guys, saya ulangi lagi, jadi di materi kita ini di mata kuliah hukum zakat wakaf ekonomi syariah ini ada 3. Jadi nanti untuk semester pertama kalian akan belajar zakat, kemudian selama 4 kali pertemuan, kemudian wakaf 3 kali pertemuan, nanti setelah itu ekonomi syariah. Ya, jadi pertemuan kedua ini saya bakal lanjutin tentang zakat yang tadi yang kemarin sudah saya menerangkan kalian secara global ya, tentang apa itu zakat wakaf ekonomi syariah, karena itu adalah sumber dari distribusinya umat Islam. Jadi kalau pertanyaannya, jadi kalau ternyata umat Islam ini punya hak, orang yang muslim ini punya hak, uangnya kemana sih uangnya? Kebutuhan sehari-hari. Makan. Ya teman-teman, kalau bisa ngajarin kalian saat itu, ketika kalian mengusaha, maka distribusi pertama kali harus kalian lakukan adalah kepada orang lain. Orang lain yang membutuhkan. Makanya dipelajari namanya distribusi dalam ekonomi syariah itu ya, ada namanya zakat, ada namanya wakaf.
Nah, dan itu adalah bagian dari rukun Islam. Jadi kalau kalian mau rukun Islam, kemudian kalian nggak bayar yang namanya zakat, kalian nggak bakal bisa jadi orang ya. Dan kita sudah ketahui waktu Ramadan, kalian bayar zakat apa? Masuk Ramadan kalian bakal bayar zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Oke, berapa bayarnya? Nggak tahu. Ya apa? Kita boleh kasih aja. Saya akan nanya cuma kayak gitu. Saya ambil soalnya. Sesuai dengan pendapatan. Pendapatan, oke. Sesuai dengan makanan sehari-hari, misalnya beras berapa kilo. Kalau dapatnya apa dong? Zakat mangkok. Sip, cakep. Jadi teman-teman, keren banget. Makasih. Untuk sekarang, di dalamnya kemarin sudah saya sampaikan, kita akan langsung to the point membayar tentang pengertian dan dasar ideal, kemudian prosesnya gimana, muzaki, mal, tentang harta, mustahik dan amin. Apa sih Bu? Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut. Jadi tadi untuk pengertian dan dasar ideal sudah saya sebutkan di mata kuliah yang kemarin sama prosesnya ya. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah apa nih yang namanya muzaki? Untuk saat ini ya, muzaki, apa itu mal? Apa itu mustahik? Apa itu apa ini? Muzaki itu kita yang berdaya. Ya. Jadi kalau manusia yang berdaya namanya muzaki. Kemudian mal, apa tuh? Duit ini mal, harta. Ya, harta. Mall ya, kan mall ya. Oh, Mbak ya. Oke, mustahik. Mustahik itu siapa? Mustahik itu adalah orang yang menemukan tadi, orang yang menemukan. Terakhir adalah amil. Nah, ini fungsinya bagus ya. Fungsi amil. Apakah ini amil? Mereka adalah yang menarik itu yang namanya zakat, kemudian mendistribusikannya. Pertanyaannya adalah di dalam Al-Quran. Ini dalam Al-Quran ya, karena sumber hukum zakat kemarin saya juga udah jelaskan. Di dalam Al-Quran itu satu profesi yang disebutkan adalah profesi amil. Tapi coba saya tanya nih, kalian yang muslim, yang muslim nggak akan ada orang. Yang muslim ada nggak kira-kira? Apa tahu nggak profesi amil? Basnas. Basnas. Oke. Tapi kira-kira kayaknya nggak jadi amil. Jadi kebanyakan muslim hari ini, Mbak Anis, bener banget. Kebanyakan muslim hari ini tahu sebenarnya dengan basnas, PZ, tapi kalau ditanyain kamu mau nggak jadi amil? Padahal pasti mereka nggak mau. Padahal ada bagian buat amil. Dan kalau nggak ada amil, maka zakat itu nggak akan bisa terlaksana. Kenapa? Siapa yang mau ambil zakat dari orang-orang kaya seperti kalian ini? Kemudian gimana cara mendistribusikannya uang kalian ini yang kaya raya ini ke orang-orang yang butuh kalau nggak ada amil. Jadi fungsinya strategis bahkan makanya sampai disebutin dalam Al-Quran. Dan amil ini boleh mendapatkan tunggakan dari uang yang dari kumpulkan. Jadi kalau kalian bisa melakukan dapat 1 miliar maka akan dapat 125 juta cash. Ya, jadi kalau hari ini amil masjidnya luar biasa bagus, berangkat kerja amilnya bagus, kemudian ternyata yang jadi amil itu mereka mampu. Ya. Laju kalian yang jadi amil itu mikirnya mindsetnya aduh miskin deh amil nih ya nggak bisa makan-makan ya. Masa mereka yang bekerja mereka nggak itu seharusnya mereka dulu yang berdaya. Ya. Tapi nggak boleh berlebihan, makanya udah dipatok 1/8. Jadi kalau mau berdaya silakan berdaya amilnya dulu. Ya, jadi kalau menurut kita kan silakan kita jadi amil. Oke, kemudian nah zakat ini kita lanjutin. Ini kemarin sudah saya bahas. Nah, yang seru banget juga ini, ya. Di Islam tuh banyak banget sih Bu tadi distribusinya. Ada yang namanya infak, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat. Sekarang saya mau nanya, apa beda infak, sedekah, zakat, wakaf lagi? Tapi udah deh, infak, sedekah, zakat aja. Bisa ngomong? Dia juga biasa banget sedekah. Apa bedanya infak, sedekah, zakat? Kalau infak itu penyerahan harta untuk kebajikan yang diberikan oleh Allah.
kalau sedekah itu lebih ke mendekatkan diri kepada Allah gitu. Baca. Oke, Mbak Ajen berarti. Mbak Ajen kalau contohnya dari temannya nih. Mbak siapa? Oh, Mbak Anu nih. Kita ya. Jadi kalau dipakai mana? Waktu itu biasanya setiap hari Jumat. Oh ya, identik dengan infak, ada infak Jumat. Terus kalau sedekah itu dilakukan kapan saja. Kalau kita memiliki uang lebih, boleh kita sedekah. Kalau zakat? Kalau zakat itu Abang-abangnya yang nanti aku boleh ya. Masih dia di ya. Enggak apa-apa. Karena ini mata kuliah terpadu. Semua makhluk dapat. Oke. Jadi, cakep sekali. Nah, saya lanjutin. Semuanya udah bagus. Jadi pada dasarnya tadi yang namanya distribusi harta itu adalah namanya kita kenal dengan sedekah di bahasa umumnya. Jadi apapun yang kalian keluarkan untuk orang, makanya orang non muslim pun ya, benar-benar orang-orang yang belum begini, ngomongnya sedekah, ya nggak? Sedekah ya kalian ya, sedekah ya nggak? Ketika kalian ngasih orang, walaupun kalian benar muslim, kalian bacanya ngomongnya apa? Sedekah, memberi, ada sedekah, memberi lagi nggak sedekah ya? Sedekah yang mana apa itu muslim ya berarti ya? Nah, jadi oke. Tapi ini umumnya. Nah ternyata ngasih Nah ternyata umumnya ini ada tangible sama ada yang intangible. Jadi ada ternyata sedekah itu ada yang material, ada yang non material. Nah yang material ada yang hukumnya wajib. Kalau kalian nggak keluarin harta dosa. Tapi ada yang hukumnya sunnah. Ya, kalau nggak keluarin harta pun ya nggak masalah. Nah ini ada yang tidak berbentuk. Contohnya apa? Nah, maka zakat sebenarnya itu masuk ke bagian dari sedekah dia di fardu wajib, di fardu. Zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian fardu kifayah termasuk infak itu, ya. Dan sunnah itu seperti sedekah. Nah, penjelasannya tadi udah disebutkan sama Mbak Nulis ya. Jadi intangible senyum, terus sedekah ya. Kemudian jajan, apa ini? Nah, itu apa deh? Memikirkan aku dari jalan ya. Ini jadi kalau kalian juga nih lelah saya gitu kan. Tasbih tahlil kalian ya. Itu juga sedekah. Membantu orang bertukar kata yang santun sama disiplin dalam bekerja. Jadi kalau hari ini kalian membantu dosen-dosen untuk bekerja dan menyampaikan nilai yang sangat bersedekah pada dosen. Luar biasa. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum saya memberikan evaluasi, udah tahu semua, nggak jadi ngantuk, kasih kabar, masih oke. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kalian jelas, tapi ada evaluasi untuk kalian. Kita akan lihat evaluasi dari materi kita keseluruhan ini dengan video berikut ini, dan saya harap kalian bisa menjawabnya ya. Kelihatan? Oke. Silakan didengarkan dengan ada, tapi kayaknya enggak ini. Iya, ada teksnya kan? Ada suara nih. Kenapa lambat suaranya?
Oke. Baik, kesimpulan dari video ini apa yang bisa kalian lakukan? Nah, oke. Apa itu yang mau ini? Kira-kira kamu apa itu minyak? Apa itu air bersih? Dan ini ada dua nih, ada dua gelas. Satunya berisi minyak, satunya berisi air, satunya berisi air. Ini diumpamakan seperti apa? Boleh, emang lebih dulu ya. Minyak dan air bersih itu adalah yang kita tahu yang bersih atau lalu yang gelas selanjutnya itu berisi air bersih merupakan zakat. Jadi tadi kan dituangkan, jadi zakat itu mensucikan harta kita yang mungkin tanpa kita sadari ternyata ada yang berbuat. Oke, di sini harta kotor yang mana? Jadi minyaknya itu. Oke, harta bersih, air bersih itu sifatnya harta saya yang tercakup dengan harta kotor berpengguna. Ketika kalian mengeluarkan zakat atau apa itu yang disebut dengan distribusi dari Islam ya ke dalam air ini, maka hartanya kedua. Makanya zakat kayak kemarin saya ngomong, zakat itu ternyata bisa membersihkan dan bisa menambah. Kenapa? Ketika ini air dituangkan, nambah nggak? Nambah. Makanya kalau umat Islam itu hartanya itu seharusnya kalau kita mengimani benar-benar ya, apa ibadahnya kita itu sebagai rukun Islam itu nggak akan pernah. Jadi di Al-Quran itu tidak pernah ada kata-kata miskin. Wal masakin itu hanya sebagai perumpamaan aja. Memang ada kelompok itu, tapi untuk hidupnya yang itu sendiri cuma ada dua. Ya. Kalau nggak kaya nggak ada. Oke. Kesimpulannya, maka dari materi kita tadi sudah saya tutup, dan untuk ke depan sebagai evaluasi teman-teman, maka saya akan lihatkan dulu yang akan kita pelajari pekan depan. Ini adalah tentang apa yang sudah terjadi ya, potensi zakat nasional di Indonesia. Kalian lihat ini. Jadi ini potensi zakat di Indonesia udah seperti apa sih? Nah, pekan depan materinya ini, dan ini akan sebagai bahan evaluasi buat kalian ya. Pekan depan. Silakan dilihat dulu. Ternyata zakat kita itu 217 triliun. Kira-kira ada mengingatkan dengan berapa yang kayak ini? Ada satu. Oh gitu ya. Nggak mengingatkan apa-apa ya. Oke. Ya, jadi potensi zakat nasional, dan ini pendapatan 1 tahun. Jadi perlu berapa tahun korupsi terdapat sekarang? Dari 2015 sampai 2024 berapa? 9 tahun. Tapi ini hanya cukup 1 tahun. Kalau bulan muslim bayar zakat. Ya itu. Jadi cuma 1 tahun segini. Jadi kalian nggak perlu korupsi, guys. Oke, ini potensi zakat ya. Nah, ini dibagi 3 kelompok besar. Yang pertama, nah ini ada di perusahaan. Jadi uang di perusahaan ini banyak. Apa itu? Di swasta 114 triliun dan BUMN 24 triliun. Ya, sebetulnya 112. Kemudian yang kedua, ini ada zakat pada rumah tangga individu, ya. Rumah tangga atau individu 82 jadi individu rumah tangga. Dan yang terakhir, zakat pada rumah tangga 17,101 triliun. Inilah dia, oke. Inilah dia. Pengelompokan zakat, potensi zakat nasional, dan saya minta pekan depan untuk pertemuan kita lanjut, kalian harus mempelajari bagaimana bisa ini dimaksudkan, karena ternyata faktanya adalah kita Indonesia yang sebenarnya hitungannya 217 triliun hanya bisa menghasilkan 30,4 miliar.
Jauh sekali. Maka pada depan saya minta teman-teman adik-adik untuk mencari tahu bagaimana cara efektivitas agar zakat ini bisa terkumpul dengan baik. Karena ini adalah bagian dari zakat yang sudah saya biasakan tadi ya, zakat fitrah, zakat mana? Oke, siap? Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Salam untuk